sebentar lagi, ya tepatnya tanggal 18 Februari, kita akan merayakan suatu pembaharuan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada zaman ini dalam usia yang ke-58 tahun. Pada kesempatan ini, kita akan bersama mendalami sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang berkali-kali berulang kali oleh Paus Fransiskus sendiri, yaitu Paus kita sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, dinyatakan apa yang dikerjakan Roh Kudus zaman ini, yaitu sebagai the current of grace, arus rahmat yang baru. Beberapa waktu lalu ya, karena kami bersama ada retret pewarta untuk BPK, jadi Badan Pelayanan Keuskupan Surabaya untuk pembaharuan karismatik Katolik. Tetapi kemudian oleh panitia saya diikut sertakan untuk juga ya sedikit bantu-bantu bagian liturgi, ya dalam arti ya ikut menjemput Romo begitu ya untuk misa pada hari kedua, yaitu untuk misa penutupan begitu ya. Nah, tapi kemudian rupanya, ya bagi saya ini juga satu berkat ya, satu rahmat, karena bertemu dengan Romo. Tapi kemudian yang menarik, kami terlibat satu pembicaraan, yaitu mengenai fenomena apa yang sedang terjadi di Keuskupan Surabaya. Di kalangan orang muda Katolik, ataupun juga orang muda dari denominasi-denominasi gereja lain, ternyata banyak sekali terjadi penyeberangan-penyeberangan dan menyeberang ke kelompok yang rupanya sangat berkembang di mal-mal ya. Kemudian strategi yang dipakai yaitu mengajak temannya untuk pergi ke mal dengan alasan mal, lalu kemudian diajak untuk mengikuti ibadah mereka. Nah, kita lihat juga ada satu keprihatinan dengan fenomena ini ya. Tetapi kemudian juga terlibat satu pembicaraan, ya bagaimana sih sebenarnya tentang gerakan karismatik. Kalau disebut gerakan karismatik ini seringkali kemudian ya orang berpikir itu adalah Protestan. Lalu pembaharuan karismatik Katolik, tentu di kalangan kita gereja Katolik, seringkali kemudian ya saya juga bertanya bagaimana sikap para imam ini sebenarnya. Apakah sungguh-sungguh sudah terbuka menerima atau juga masih ada yang belum? Ternyata ya masih banyak yang belum. Karena seringkali yang terjadi pemikiran seperti ini menganggap bahwa pembaharuan karismatik Katolik ini asalnya dari Protestan. Dan ini yang membuat juga merasa ada rasa menolak dan kemudian juga rasa antipati juga ya. Tetapi kemudian saya juga ungkapkan dalam pembicaraan ini, sebenarnya Romo, ya saya katakan, ini bukan hanya di kalangan Katolik saja ada pro kontra, tetapi bahkan di kalangan Protestan sendiri. Ya ini terlepas dari cerita itu, kemudian saya ingat, ini beberapa waktu lalu saya diundang untuk menjadi pembicara sebuah kantor ya, sebuah perusahaan di Surabaya. Tentu karena persekutuan doa untuk para pegawai yang ada di kantor itu, maka sifatnya adalah ekumene. Nah, tetapi kemudian sebelum mulai saya tanya dulu, boleh nggak saya nanti kalau doa-doa sesudah membawakan firman, saya mengangkat untuk berbahasa roh. Rupanya panitia ini walaupun dari denominasi yang artinya sifatnya Pentakosta dan karismatik, sedangkan yang mengundang saya memang satu pengurus yang dari pihak Katolik ya. Lalu kemudian dia menanyakan dulu, tapi kemudian dia kabari, Pak lebih baik jangan karena ada macam-macam denominasi di sini yang belum tentu bisa menerima dan sebagainya. Oke, ya enggak masalah ya. Jadi enggak ada masalah. Ya sudah firman, lalu saya bawa doa-doa, lalu kemudian ya pengendapan sambilnya sebenarnya sambil jalan walaupun tanpa bahasa roh pun pada saat itu saya juga terbuka untuk nubuat atau sabda pengetahuan ya, tapi dengan bentuk pengendapan. Nah, tetapi kemudian saya ceritakan dalam pembicaraan dengan Romo tadi ya, saya katakan bahwa sebenarnya di kalangan Protestan pun itu ada pro dan kontra. Tetapi kalau kita mau jujur menggali sejarahnya, mungkin Anda lihat di background ada seorang suster ya. Di atas suster ini sambil menunjuk, beliau ini menunjuk burung merpati sebagai lambang Roh Kudus. Suster ini adalah Santa Elena Guerra. Saya sebut Santa
Karena pada hari Minggu Misi 20 Oktober 2024, beliau telah digelarkan, dikanonisasi menjadi Santa Elena Guerra. Bersama juga, ya jadi totalnya ada 14 orang kudus baru pada Minggu Misi 20 Oktober 2024. Tetapi sebelumnya Paus Yohanes ke-23 ini juga memberikan gelar bahwa Suster Elena Guerra, Santa Elena Guerra ini adalah Rasul Roh Kudus. Beliau ini adalah pendiri, jadi Suster Elena Guerra ini adalah pendiri Oblat Roh Kudus. Dan ada sesuatu yang unik dari fakta sejarah, ya. Jadi dari sini kita dapat lihat sebenarnya ini karismatik, ini apa dari Protestan, enggak? Kita lihat dulu ya, kita nilai. Kita nilai dari fakta sejarahnya. Rupanya suatu hal yang unik, Santa Elena Guerra ini satu ketika di akhir abad 19, beliau digerakkan oleh Roh Kudus, tepatnya pada tahun 1895. Pada tahun 1895 ini beliau digerakkan oleh Roh Kudus untuk korespondensi dengan Bapak Paus, yaitu Paus Leo ke-13 yang memimpin gereja pada waktu itu. Ada tercatat kurang lebih 13 surat. Tetapi inti dari surat-surat itu sebenarnya apa sih? Santa Elena Guerra meminta Paus Leo ke-13 untuk membawa seluruh gereja ke dalam pengalaman Pentakosta. Jangan hanya Pentakosta itu hanya menjadi pengalaman masa lalu gereja, hanya menjadi pengalaman para rasul, sehingga membuat kita yang hidup sekarang ini, wow, para rasul ini luar biasa, diurapi Roh Kudus, menerima Roh Kudus berupa lidah-lidah api, mengalami berbagai mujizat bahasa, seolah-olah wow-nya hanya pada saat itu ya. Dan rupanya Paus Leo ke-13, beliau menanggapi dengan serius, menerbitkan satu ensiklik dan juga satu surat apostolik tentang Roh Kudus. Ensiklik yang diterbitkan adalah Divino Munus, yaitu ensiklik intinya apa? Pembahasannya tentang Roh Kudus. Lalu kemudian pada bagian akhir dari ensiklik Divino Munus ini, Paus Leo ke-13 mengajak dan menetapkan ya untuk seluruh gereja bahwa mulai saat itu, yaitu mulai diterapkan, yaitu mulai sejak hari kedatangan Tuhan sampai hari raya Pentakosta, akan dilakukan doa khusus, novena Roh Kudus, novena Pentakosta, selama 9 hari berturut-turut untuk memohon kehadiran Roh Kudus atas seluruh gereja, atas diri kita masing-masing. Sejak itulah kita kemudian mempraktekkan apa yang kita kenal sekarang sebagai novena Roh Kudus, novena Pentakosta. Dan kemudian satu tindakan yang sangat penting, Paus ke-13 mengawali, membuka abad 20, yaitu pada tanggal 1 Januari 1901. Paus Leo ke-13 dengan secara meriah menyanyikan Mada Pentakosta yang tadi saya nyanyikan ya, Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Dan kemudian Paus Leo ke-13 melalui ya dengan memadahkan Veni Creator Spiritus ini, Paus Leo ke-13 mohon kepada Roh Kudus untuk datang secara baru pada abad ke-20. Dan beliau mempersembahkan, Paus Leo ke-13 mempersembahkan abad ke-20 ini kepada Roh Kudus. Dan satu hal berarti kita lihat dari fakta sejarah ini, Paus berdoa secara khusus atas permintaan Suster Elena Guerra untuk mohon kehadiran baru Roh Kudus pada abad 20. Dan ini suatu fakta sejarah yang unik di tempat yang berbeda. Di Topeka, Kansas, Amerika Serikat, rupanya ada satu kelompok kecil dari gereja Protestan, yaitu gereja Metodis, dengan pendetanya Charles Parham. Kemudian memasuki abad yang baru, mereka berdoa bersama